Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, kita lanjut lagi latihan baca kitab dengan melanjutkan kemarin yang kita sudah baca ayat dalam surah Al-Baqarah 214. Hari ini kita masuk di tafsirnya. Tafadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala al-mufassir Asy-Syaikh Abdurrahman ibn Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala fi Taisiril Karimir Rahman fi tafsiri Kalamil Mannan. Yukhbiru tabaraka wa ta'ala annahu la budda an yamtahina ibadahu bis-sarra'i wad-dharra'i wal mashaqqati kama fa'ala biman qablahum fahiya sunnatuhul jariyatu allati la tatagayyaru wa la tatabaddalu anna man qama bidinihi wa syar'ihi la budda an yabtaliyahu fa in sabara ala amrillahi wa lam yubali bil makarihil waqi'ati fi sabilihi fahuwa as-sadiqul ladzi qad nala minas sa'adati kamalaha wa minas siyadati alataha. Baik. Sampai di situ. Baik, kenapa suara dia lebih besar ya? Dan terlalu besar Abdul Halim. Mengganggu kaum muslimin. Baik, setelahnya yukhbiru. Mana mic kita itu? Endak. Yukhbiru. Apa itu yukhbiru? Fi'il mudhari. Fi'il mudhari. Hukumnya? Marfu'. Marfu. Tanda rofanya? Dhamma. Kenapa bisa marfu? Karena dia fi'il mudhari sahih akhir. Terus kenapa bisa dirofa? Karena dia tidak ada penjazam dan penasab. Nah, itu alasannya. Dia dirofa karena tidak ada penasab, tidak ada penjazam. Di belakangnya? Tabaraka. Tabaraka fil madhi. Fi'il madhi. Hukumnya? Mabniyat al-fathah. Wa ta'ala. Ta'ala. Masih. Wa ta'ala fil madhi. Sama dengan tadi. Baik, betul. Annahu. Belakangnya? Anna. Anna saudaranya inna. Saudaranya inna. Tugasnya? Menasab isim dan murafa khabar. Hu. Punya isim anna. Isim anna. Ahsanta. La budda. Di belakangnya? La. La nafi lil jins. Betul. Buddha. Isimnya la. Isimnya la. Apa tugasnya la? Dia sama seperti inna. Menasab isim dan murafa mubtada. Khabar. Menasab isim murafa khabar. Betul. Apa syaratnya? Syaratnya isim dan khabarnya harus nakirah. Dan lanya terletak langsung setelah isimnya. La terletak langsung setelah isimnya. Ini isimnya terletak langsung setelah la. ahsanta. Betul. La budda. Makanya dia tidak ditanwin. An yamtahina. An belakangnya. Alat penasab Ustaz. Ala penasab. Yamtahina. Fil mudhari mansub. Fil mudhari mansub dengan Dengan an. Tanda nasabnya? Fathah Ustaz. Fathah. Ibadahu. Sampingnya? Maf'ul bih. Maf'ul bi. Ibadah. Maf'ul bih. Betul. Hu. Mudhafun ilaih. Mudhafun ilaih. Betul. Bisarra'i. Sampingnya? Majrur karena bi. Betul. Wad-dharra'i. Waw atof. Waw atof. Ad-dharra'i. Ad-dharra'i ma'tuf kepada bisarra'i. Santa. Betul. Sampingnya? Wal masyaqqati. Huruf atof. Huruf atof. Al masyaqqati. Atof. Kepada?
Bisarra'i. Betul. Jadi atop itu paling pertama. Bukan atop kayak yang diatopkan. Paham kan? Jadi kalau ada banyak atop, maka atopnya paling pertama. Dipahami ini? Baik. Ahsanta, betul. Kama fa'ala. Kama fa'ala. Ka sampingnya. Huruf jar. Huruf jar, betul. Ma belum dipelajari. Ini di buku ketiga. Ma isim mausul. Jadi nanti ada ma isim mausul. Belum kita pelajari. Nanti di buku ketiga. Jadi ma di sini isim mausul. Ma di sini isim mausul mabni. Mabni. Tapi kita belum pelajari. Tidak apa-apa. Iya, nanti akan didapat. Kama fa'ala. Fa'ala. Sampingnya. Fi'il madi. Fi'il madi, betul. Ma'lum majhul? Maklum. Ma'lum, betul. Biman, itu sampingnya? Jar majrur. Jar majrur. Bi huruf jar ya. Man yang dijar. Dah? Siapa man? Isim mausul. Belum kita pelajari lagi. Jadi ini ma, man juga isim mausul. Juga isim mausul. Dan dia juga bisa masuk alat syartiyah. Tapi kan bukan fi'il mudhari istilahnya. Paham kan? Nah di sini isim mausul. Bisa kemasukan huruf jar. Qablahum. Sampingnya. Maf'ul fi. Maf'ul fi. Qabla maf'ul fi. Betul. Hum. Mudhaf ilaih. Betul. Fahiya sunnatuhu. Belakangnya. Fahiya. Hiya. Antum dapat. Hiya. Ya dhamir. Betul, domir. Sebagai tidak ada perselisihan di kalangan bangsa jin dan manusia. Hiya domir. Sebagai Mubtada. mubtada. Dapat huwa, huma, hum. Pasti dia siapa? Mubtada. Kita sudah pelajari kan? Domir, huwa, huma, hum. Yang di mubtada khobar. Ana, nahnu, anta, antuma, antum. Itu kan selalu apa? Mubtada. Walaupun di tengah kalimat begini. Paham kan? Iya, karena kita baru masih segar, tidak perlu dikasih kaidah. Sebenarnya kaidahnya kan dapat domir mumfasil, domir huwa, huma, hum. Maka dia pasti mubtada, setelahnya pasti khobar. Setelahnya pasti khobar. Kan begitu. Jadi huwa mubtada ahsanta. Hiya mubtada, sunnatuhu belakangnya, sampingnya ya. Khobar. Dari hiya. Hiya, betul. Hu. Maf'ulun bihi. Maf'ulun Mudhafun bihi. ilaih. Hah? Ganti. Mudhafun ilaih. Kenapa bisa mudhafun ilaih? Karena domir hu terletak sebelum isim. Sebelum. Setelah isim. Oh, baik, betul. Itu dia. Kalau domir hu terletak setelah isim, maka dia sebagai mudhafun ilaih. Kalau terletak setelah fi'il, Maf'ulun bihi. maf'ulun bihi. Kalau terletak setelah huruf jar, Majrur. pasti itu. Al-Hasanta. Kasih sampingnya. Al-jariyatu. Na'at. Dari Sunnatu. ma'rifah itu sunatu. Al-jariyah, ma'rifah atau nakiro? Nakiro. Marifah. Kenapa bisa ma'rifah? Bersambung dengan domir. Al-jariyatu. Saya tanya al-jariyatu, ma'rifah atau nakiro? Marifah. Ma'rifah karena Beralif lam. beral. Sunatuhu, ma'rifah atau nakiro? Nakiro. Sunatuhu. Sunnatu marifah. Kenapa? Karena bersambung dengan domir. Disandarkan kepada Domir. domir. Berarti susunan sekarang apa? Marifah. Ma'rifah, ma'rifah. Kalau ini tidak perlu sebenarnya dikasih tahu karena kita baru saja lewat. Jadi ada kaidah nakiro, susunan yang bergandengan. Nakiro, bergandengan. Atau ma'rifah, bergandengan. Maka itu adalah na'at. Paham kan? Kita tidak perlu kasih kaidah itu karena baru saja kita lewati. Jadi kalau ada susunan nakiro,
atau ma'rifah bergandengan, maka itu adalah susunannya apa? Na'at man'ut, sifat. Baik, ahsanta, betul. Sampingnya allati. Sampingnya? Naat. Siapa dia itu allati? Naat. Isim apa dia? Isim mausul. Betul. Sebagai? Tadi? Apa jawabannya? Naat. Na'at. Apakah dia ma'rifah atau nakiro ini? Ma'rifah allati. Allati ma'rifah. Al-jariyah? Ma'rifah. Sama, berarti ma'rifah. Allati la ahsanta. La tatagoyaru. Sampingnya? Itu. Kenapa antum takut sama Bang Reza? Dia ndak pukul itu. La-nya nafi ya. La-nya nafi, tatagoyaru. Tatagoyaru. Mati saya ini. Tatagoyaru. Tatagoyaru. Ini dia di rofa runya. Iya. Kenapa diropa? Tatagoyaru. Nah, itu dia kan sama kayak si Ina kan? Enggak tahu. Ya, kayak dia merofa si isim. Enggak, salah. Oh, terbalik ya? Itu kalau isim, Bang. Kalau setelahnya isim. Ini tatagoyaru siapa dulu? Tentukan. Isim atau fi'il? Tatagoyaru fi'il. Fi'il. Iya. Ini kaidahnya saya nggak tahu nih. Nah, coba sampingnya dulu, kasih tahu dulu. Kasih dulu sampingnya, Bang Reza. Tatagoyaru. Kenapa itu? Fi'il madi. Fi'il lamunahi. Tatagoyaru. Tatagoyairu. Itu siapa? Fi'il atau isim? Fi'il. Fi'il apa? Fi'il mudhari. Fi'il mudhari. Karena tidak ada di 22 wazan. Itu yang 2 tak di awal. Coba melihat. Iya kan? Berarti bukan fi'il mati ini. Karena kalau fi'il mati, tafa'ala. Tidak ada tatafa'ala. Tidak ada wazannya. Berarti ini fi'il mudhari. Kenapa marfu? Tatagoyaru fi'il mudhari. Kenapa marfu? Sementara untuk makan tahu sampingnya, Patra. Tataghayyaru fi'il mudhari' dirofa dengan dhammah karena tidak ada kemasukan penyakit penasab dan penjazm. Masya Allah. Lancarnya. Siapa kasih tahu kau itu? Belajar sama Irwan Ustaz. Mantap, begitu. Jadi dia ini tatagoyaru fil mudhari. Marfu, kenapa? Karena tidak ada alat penasab dan penjazm. Paham alasannya? Jadi fil mudhari itu marfu karena tidak ada alat penasab dan penjazm. Mantap saudara, lanjutkan. Wala tatabaddalu. Wala tatabaddalu. Sama tadi, wa-nya apa itu? Ke sampingnya, itu tuh. Wa. Huruf ataf, Ustaz. Huruf ataf. La apa tadi? Yang bilang Pak Reza? Yang mana, Ustaz? La. La nafi, Ustaz. La nafi, betul. La nafi kan tidak beramal. La nafi tidak beramal. Tatabaddalu. Tatabaddalu fil mudhari'. Hukumnya? Marfu'. Kenapa? Karena tidak kemasukan alat penjazm dan alat penasab. Kenapa tidak dibilang alat penasab dan penjazm ya? Penjazm dulu baru penasab. Tidak apa-apa juga. Ya, biasanya orang bilang tidak ada alat penasab dan penjazm. Ini tidak ada alat penjazm dan penasab. Tidak apa-apa, boleh juga. Iya, baik. Berikutnya lagi, betul ahsanta. Setelahnya, anna. Anna. Saudaranya inna. Saudaranya inna. Man. Isim anna. Isim anna. Kenapa tidak dibaca mana? Mabni. Mabni. Isim apa dia? Isim apa? Kenapa bisa mabni? Isim domir. Man domir. Jadi saya harus tambah ini. Ana, nahnu, anta, antuma, antum. Dan tambah juga. Huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna, man. Jadi 13. Man. Isim syarat. Isim syarat. Kalau setelahnya fi'il mudhari majzum. Nah inilah yang tadi isim
ismu Mausul tadi kan sudah tahu, man, ma, itu isim mausul. Makanya terjemah nanti yang. Nah, ahsanta. Betul tadi, Anna sudah lumayan. Koma. Qoma fi'il madhi. Fi'il madhi hukumnya. Jika tidak bersambung dengan Hukumnya. marfu. Lah. Koma. Fi'il madhi sudah pas. Tinggal hukumnya. Fi'il madhi. Jika tidak bersambung dengan mutaharrik atau waw jamaah. Maka mabni. Mabni itu yang mau dicari. Fi'il madhi hukumnya apa? Mabni. Tinggal dicatatnya mabni di atas apa sekarang? Mabni di atas fathah. Gitu saja. Contoh, jadi hukumnya koma mabni fi'il madhi mabni betul. Bidinihi sampingnya bidini bi. Jar majrur. Bi. Huruf jar. Huruf jar. Dini. Majrur. Karena Bi. Hi. Mudhafun ilaihi. Ahsanta. Betul. Sampingnya. Wa syar'ihi. Wa. Huruf atof. Syar'i. Atof. Ke. Apa ini? Ke. Bidai apa ini? Dain. Kalau dain utang. Bidini. Dini. Ahsanta. Ataf ke dini. Betul. Hi. Mudhafun ilai. Betul. Betul. Sampingnya. La Buddha. La. Lana fil jins. Betul. Buddha. Isim la. Betul. Ahsanta. Ayyabataliyahu. Ayyabatalia. Sampingnya. An. huruf nasab Betul. Ya batalia. maf'ulun bih Maf'ulun bih bih. Karena dia isi mansub mansub. Betul. Coba kita tanya teman setelahnya. Ya batalia. Dengarkan jawaban temannya. Itu yang lagi berdiskusi dulu. Kasih dulu itu yang berdiskusi sama temannya. Di belakangmu. Ya, kasih dulu itu. Saya mau tanya dulu. Kalau lagi seru diskusi. Ya batalia. Kenapa itu? Ya batalia. Kenapa itu? Mansub. Iya, kenapa mansub? Ada an. Ada an. Siapa itu an? Huruf penasab. Itu dia tadi, saudara. Jangan kau diskusi lagi sama temanmu itu. Astagfirullah. An, dia sudah bilang an ala penasab. Tapi malah ya batalia mansub sebagai maf'ulun bi. Salah atau benar itu ucapanmu tadi? Salah. Mansub dengan an. An ya batalia. Kasih kembali ke depan. Itu tuh, teman tadi yang ambil mic. Minta. Iya. Mudhafun ilai. Mudhafun ilai. Kaidahnya? Saya sudah kasih kaidahnya kemarin. Jika bersambung dengan isim, maka dia mudhafun ilai. Jika bersambung dengan fi'il, maka dia Maf'ulun bi. Sekarang apa dia di sini? Ya bataliyahu. Ya bataliyahu. Hu-nya apa? Hu isim. Betul. Domir, betul. Sebagai apa? Maf'ulun bi. Maf'ulun bi. Dari mana antum tahu? Karena apa? Domir. Karena kasih tahu alasannya. Jangan sampai memang mudhafun ilaih. Karena domir bersambung dengan fi'il. Betul. Karena hud bersambung dengan fi'il. Betul. Fa'in sobaro. Udah itu tadi? Belum? Baik, terjemahkan. Qal
Allah Subhanahu wa taala mengkabarkan bahwasanya pasti Allah Subhanahu wa taala akan menguji para hambanya dengan kelapangan, kesempitan dan juga dengan kesusahan sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah melakukan terhadap orang-orang sebelum mereka. Maka itu adalah ketetapannya yang telah berjalan, yang tidak akan berubah dan tidak akan tergantikan, bahwasanya barang siapa yang menegakkan agamanya dan syariatnya maka mengharuskan dia untuk diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, paham faedahnya ini? Masya Allah. Yukbiru tabaraka wa ta'ala. Allah tabaraka wa ta'ala mengabarkan. Yukbiru mengabarkan. Annahu bahwasanya dia la Buddha artinya pasti. Iya, la tidak, Buddha tidak. Tidak boleh tidak. Tidak boleh tidak, yaitu harus pasti. Untuk yamtahina, menguji ibadahu, hamba-hambanya. Pasti Allah menguji hamba-hambanya. Bisara, dengan kebahagiaan, kelapangan, waddarra, kesusahan, wal masyaqqah, hal-hal yang memberatkan. Ini harus antum pahami. Kita pasti diuji dengan ini. Kaya diuji, miskin diuji. Dah, kaya diuji dengan kekayaannya, miskin diuji dengan kemiskinannya. Kama sebagaimana apa yang seperti huruf jar. Seperti apa yang fa'ala dia lakukan. Itu dia Allah lakukan. Biman terhadap orang yang qablahum sebelum mereka. Qabla sebelum mereka. Fahya maka dia adalah sunnatuhu, ketentuan Allah al-jariyah yang berjalan begitu. Artinya kita pasti diuji. Kita santri, kita bukan santri, kita ustadz, kita pelajar, semuanya diuji. Jadi tidak bisa, kalau tidak mau diuji, meninggal saja. Mantap? Kan tidak ada ujiannya. Semua, kalau antum merasa antum paling susah, itu masih ada orang paling susah lagi. Paham faedah tafsir sekarang? Karena kita sambil memahami itu. Allati, ujian Allah itu la tatagoyar, tidak akan pernah berubah. Wala tatabaddal, dan tidak akan pernah tergantikan. Pasti itu. Sudah sunnatullah. Terus, anna bahwasannya, man, siapa saja, koma, tegak, menjalankan dinihi, agamanya, wasyarihi, syariatnya. Siapa saja yang mau melaksanakan, menjalankan agama Allah dan syariat Allah, la Buddha, maka pasti, tadi la Buddha pasti, la tidak, Buddha tidak. Tidak boleh tidak, pasti, untuk yabataliyahu, Allah menguji dia. Jadi kalau antum mau menjalankan agama Allah, pasti antum diuji. Paham kan? Pasti antum diuji. Makanya jangan heran, ada orang di sana jahat sekali, tapi enggak. Diuji seperti orang yang kenal agama, sholat, puasa, zakat. Paham tak? Karena orang yang tegak dengan agama Allah, itulah yang diuji. Bukan yang tidak melakukan agama. Paham kan? Bukan yang tidak melakukan agama. Jelas kan? Maka dulu misalnya antum tidak sama waktu tidak santri, ringan sekali ujian. Waktu santri beratnya ujian. Tidak makan roti satu, beratnya ditahan. Ada paham nggak? Tidak sholat masbuk. Paham kan? Tidak tidur pagi, beratnya itu. Lumayan. Ada paham enggak? Itu karena sudah menjadi ketentuan. Terus. Dan jika dia bersabar di atas perintah Allah. Belum, baca dulu. Fa'in sabara ala amrillahi wa lam yubali bil makarihil waqi'ati fi sabilihi fahuwa shadiqu. Pelan-pelan supaya teman-teman tahu. Walam yubal, apa ulang? Walam yubali bil makarihil waqi'ati fi sabilihi fahuwa shadiqu alladhi qad nala minas sa'adati kamalaha wa minas siyarati alataha. Baik, itu tadi sudah baca ya. Tapi belum ditanya. Sekarang, fa'in sobaron. Mana tadi mic-nya? Nah.
Sobaro. Sobaro. Fi'il madi. Hukumnya. Mabni di atas fathah. Betul. Ala. Huruf jar. Amri. Majrur karena ala. Ahsanta. Sampingnya. Yang ndak pede. Allahi. Ala amrillahi. Majrur. Karena kenapa saudara? Jawab. Jawab saudara. Mudhafun ilaih. Mudhafun ilaih. Ahsan. Betul. Siapa kasih tahu? Ini terkait dengan susunan ma'rifah nakirah, nakirah ma'rifah. Jadi kalau ada susunan nakirah nakirah, ma'rifah ma'rifah, maka ini nakirah atau ma'rifah ini adalah na'at. Nah, tapi kalau ada susunan dia ma'rifah kemudian setelahnya nakirah, maka ini adalah khobar. Ini adalah mubtada. Tapi kalau ada susunan nakirah kemudian ma'rifah, maka ini mudhaf, ini mudhafun ilaih. Ini susunannya. Ada nakiro, ma'rifah, nakiro, ma'rifah. Ini terkait dengan nakiro, ma'rifah. Ada susunan kalimat bergandengan, nakiro. Maka kedua itu na'at, ikut sebelumnya. Ma'rifah, kedua na'at, ikut sebelumnya. Ma'rifah, nakiro, pertama mubtada, kedua khobar. Yang ma'rifah itu mubtada, yang nakiro, khobar. Dah, kalau ada susunan terbaliknya ini. Pertama nakirah, kedua ma'rifah. Seperti ini. Amrillahi. Amri apa hukumnya? Ma'rifah atau nakirah? Nakirah. Allahi ma'rifah. Berarti susunan ini kena. Nakirah ma'rifah. Maka yang ma'rifah ini pasti mudhafun ilaihi. Paham kan? Yang nakirah itu sebagai mudhaf. Jelas ini? Kalau ada tadi sudah ada domir huwa huma hum tadi ditambah setelahnya isim, maka domir ini mubtada, ini isim khobar. Dipahami ini kaidah sekarang? Ini yang kita ambil hari ini. Ahsanta. Amrillahi. Allahi mudhafun ilaih. Ahsanta. Betul. Walam yubali. Lam. Kat sampingnya. Ya. Lam. Alat penjazam. Alat penjazam. Betul. Ahsanta. Yubali. Fi'il mudhari maklum. Fi'il mudhari maklum lah. Yu. Doma awal. Yubali. Enggak. Fi'il mudhari saja dulu bilang. Fi'il mudhari. Fi'il mudhari. Hukumnya. Hukumnya. Saya tanya, lam apa tadi? Antum bilang lam apa tadi? Alat penjazam. Alat penjazam. Sekarang yubali. Apa tadi antum bilang? Fi'il mudhari. Hukumnya marfu, mansub atau majzum? Majzum. Iya kan, karena ada siapa? Lam. Iya kan? Majzum. Tanda jazmnya. Lam yubali. Sampingnya. Indah Ibrahim. Majzum dengan penghilangan ya. Majzum dengan penghilangan? Iya, betul tahu. Ahsanta. Yubali, li. Kan kalau akhirnya kasroh berarti apa? Penghilangan siapa? Ya. Ahsanta, betul. Lumayan. Yubali. Majzum dengan penghilangan ya. Asalnya yubali. Hilang ya-nya. Lam yubali bil makarihi. Bi.
Huruf jar. Huruf jar. Al-makarihi. Majrur. Karena Bi. bi, betul. Al-waqifati sampai depannya. Indah takwa. Al-waqifati. Naat untuk naat. Dari Sebelumnya. siapa itu sebelumnya? Makarihi. Makarihi. Baik. Kalau tidak ditahu harokatnya, harokatnya saja yang tidak ditahu. Dah? Al-muskil yuskal. Yang tidak ditahu dikasih harokat. Jangan dilihat saja. Bil makarihil wakifati. Naat. Dari mana antum tahu itu naat? Apa susunannya itu? Kenapa bisa antum tahu itu naat? Ma'rifah. Ma'rifah. Betul, itu susunan tadi. Kalau ma'rifah, maka siapa dia? Naat. Ahsanta, betul. Fisabilihi. Depannya. Fi. Huruf jar. Huruf jar, sabili. Majrur. Karena fi. hi. Mudhafun ilaih. Betul. Apa? Dari mana ditahu? Ya. Kenapa antum tahu? Karena dia ma'rifah. Sabilihi nakiroh. Betul. Apa teorinya itu kemarin? Nakiroh ma'rifah mudhaf ilaih. Betul. Tapi ada teori pendeknya itu. Hi bersambung dengan? Hi bersambung dengan isim, maka dia sebagai mudhafun ilaih. Kan begitu. Maksudnya bisa ma'rifah nakiroh. Kan begitu kan? Tapi kalau langsung saja, kalau hi itu bersambung dengan isim, maka dia siapa? Mudhafun ilaih. Mudhafun ilaih. Sisa sekarang bacaannya hi. Karena kadang hu, kadang hi kan. Kadang hu, kadang hi. Ini domir ini, ya bukan yang ha ya. Kalau ha pasti ha karena ada alif. Tapi yang ini. Domir yang ini. Kita baca apa dia itu. Dia cuma bisa dibaca dua. Hu sama hi. Hu sama apa? Hi. Tergantung harokat atau huruf sebelumnya. Kalau huruf sebelumnya, harokat sebelumnya dhamma atau fathah, atau sebelumnya ada huruf waw, paham kan? Huruf waw atau huruf alif, dah? Atau sukun, banyak sekali dia. Atau sukun, tapi bukan ya. Ada huruf sukun, tapi bukan ya. Maka dia itu dibaca hu. Saya ulangi, kalau sebelum dia ini harokatnya dhamma atau fathah atau huruf waw atau huruf alif atau sukun, tapi sebelum yang sukunnya bukan huruf alif, bukan huruf ya, maka dia diharokati dengan dhamma. Kalau sebelumnya kasroh, atau sukun ya, maka dia dibaca kasroh. Jadi dua saja dibaca kasroh. Sebelumnya kasroh, sabili, hi. Ya kan? Sabili pasti dibaca apa? Hi. Dipahami ini kan? Kalau sebelumnya ya sukun, kasroh. Misal, alai. Anu baca apa ini? Alai. Hi pasti. Dipahami ini kan? Kecuali dalam qiraah Quran. Antum dapat qiraah di Quran, Al-Quran riwayat, bukan diroya. Nah, di Quran ada alaihu. Itu namanya riwayat bacaan. Riwayat bacaan. Tapi secara teori, hi. Kalau sukun selain ya, hu semuanya. Misalnya antum baca min. Antum baca apa ini? Min. Min, hu, pasti. Dah, jadi kalau antum baca kita ba, antum baca apa ini? Hu kitabu, hu kitabi, begitu dia. Pokoknya sebelumnya kasroh atau sebelum ya sukun, dia kasroh, selain itu dhamma, karena dia mabni jadi dua, fathah, dhamma dan kasroh. Jadi jangan salah lagi nanti. Fisabilihi fahuwa shadiqu.
Depannya. As-sadiqu. Khobar. Dari Fahuwa. huwa. Huwanya sebagai apa? Mubtada. Mubtada, betul. Alladzi, belakangnya. Naat. Naat dari Sodik. as-sadiqu. Kenapa tidak di dhammah? Isim mufrad. Kan naat kan sama kan? As-sadiqu kan di dhammah. Alladzi naat juga berarti di dhammah. Kenapa tidak di dhammah? Nah dia isim mufrad. Isim mufrad. Lah, belakangnya. Karena dia mabni isim mausul. Ah, itu jawabannya. Ahsanta. Mabni, alladzi isim mausul. Hukumnya apa? Mabni. Jadi naat karena ma'rifah kan begitu. Tapi dia mabni. Ahsanta. Mantap saudara. Betul. Kode nala. Kode. Siapa itu sampingnya? Kode. Alamatul fi'il. Alamat fi'il, betul. Huruf alamat fi'il. Ahsanta. Betul. Ahsanta. Nala. Fi'il madi. Fi'il madi hukumnya? Mabni alal fath. Mabni alal fath, betul. Minas sa'adati min. Harful jar. Huruf jar. As-sa'adati. Ismul majarur. Majarur. Apa? Minas sa'adati. Iya. Majarur. Karena? Min. Min. Kamalaha sampingnya. Maf'ulun bi. Maf'ulun bi Dari nala. betul, betul. Dari nala tahu ah. Betul. Sampingnya ha. Mudhafun ilaih. Betul. Kenapa antum tahu? Karena bersambung dengan isim. Betul. Wa min sampingnya. Min. Huruf jar. Huruf jar as-siyadati. Majrur. Isim majrur. Apa? Isim majrur. Isim majrur karena Ada huruf jar. ada huruf jar. Alataha ta belakangnya. Belakang, tahu di belakang. Alata. Fi'il madi. Lah. Kalau fi'il madi pasti tak sukun. Alat ha. Ini kita baca alat taha. Belakangnya. Maf'ul bih. Maf'ul bi. Tahu ah? Masya Allah. Betul Bapak. Betul. Kan ini kan sama dengan susunannya kamalaha. Jadi kode nala itu atopnya. Kode nala minasiyadati alataha. Cuman fiilnya tidak diulang. Mantap saudara. Siapa kasih tahu itu? Siapa kasih tahu? Makan. Kemarin belajar sama Abu Sulaiman sama Aldi. Mantap. Lanjutkan saudara. Begitu orang. Pokoknya kalau mau pintar cepat cari teman. Baik, betul. Betul. Terjemahkan. Dan jika dia bersabar di atas perintah Allah Subhanahu wa taala dan tidak memperdulikan sesuatu yang dibenci yang terjadi di jalannya, maka itu adalah orang yang jujur, yang sungguh telah mendapatkan kesempurnaan kebahagiaan dan dia mendapatkan jalan-jalan kepimpinan. Masya Allah. Fa'in, maka jika itu kan Abdul Khaliq terjemahkan secara menyeluruh. Teman-teman kalau yang baru ya butuh kosakatanya itu. Maka kita terjemahkan kamusnya saja lagi. Supaya antum punya kosakata. Fa'in, fa maka in jika. Maka jika ini alat syartiyah sebenarnya, tapi tidak masuk pada fi'il mudhari jadi tidak menjazm. Tidak menjazm. Sobaro jika dia bersabar. Sobar bersabar.
Jika dia bersabar ala di atas amrillah, amri perintah Allah. Jadi tadi kan dia pasti diuji. Maka jika dia bersabar di atas perintah Allah, walam dan tidak, lam tidak dan tidak, yubali tidak peduli, bil makarihi dengan hal-hal yang dibenci, hal-hal yang tidak disenangi, al-waqifati yang berdiri menghadang fisabilihi di jalan Allah. Dia tidak peduli lagi dengan hal-hal yang rintangan, yang dia tidak suka di jalan Allah. Bahwa maka dialah as-sadiqu, orang yang jujur. Kalau baru dapat ujian langsung mundur, nah ini bukan orang yang jujur. Atau baru dengar, ada orang baru dengar, mau masuk di mana kamu? Pesantren. Tidak bebas. Nah ini orang tidak sabar, ini tidak jujur mau tahu kebaikan. Paham tak? Ada orang mau masuk di mana? RBA, ketat. Tidak bisa pegang HP. Nah, misal begitu. Tidak jujur mau belajar. Sudah jadi tukang batu saja kau. Temanmu jadi ustadz, sudah berubah keadaan hidupnya, dia masih tukang batu. Ya dia sendiri yang tidak jujur. Anda paham ini? Itu di semua kehidupan. Cuma karena kita santri ya, contohnya begitu. Iya. Bahwa sodik, maka dialah yang jujur. Alladzi yang kodenala, sungguh akan mendapatkan kalau dia mau menghadapi yang dibenci itu. Ya, mau menghadapi yang dibenci itu. Seperti yang dikatakan oleh para ulama, bagi pelajar, dia bersabar di atas kerasnya guru untuk mendapatkan ilmu. Paham tak? Maka kodenala, sungguh dia akan mendapatkan. Sungguh, kode di sini nanti kita akan pelajari, dia bisa bermakna sungguh. Sungguh dia akan mendapatkan minas sa'adati, dari kebahagiaan, kamalaha, mendapatkan kesempurnaan kebahagiaan. Iya kan? Kan antum mau susah belajar itu sampai kapan? Paling 4 tahun. Iya kan? Sudah jadi orang. Mendapatkan kebahagiaan. Iya, hilang kesusahan. Wa minas siyadati, ditambah lagi dia sungguh mendapatkan kepemimpinan. Karena orang bersabar akan mendapatkan kepemimpinan. Iya. Alatnya. Paham tak? Alatnya. Alat untuk mendapatkan kebahagiaan, kadang orang mendapatkan kepemimpinan. Minimal nanti pimpin istri dan anak dengan ilmu yang tumpunya. Kan istri paling tidak membentak. Kenapa tidak membentak? Kenapa nurut? Wah, suamiku santri. Antum paham ini? Paham saudara? Alhamdulillah. Terus. Sudah. Cukup. Lumayan tuh, mulai banyak nih. Mulai banyak. Pokoknya murojaah. Alhamdulillah. Nanti lama-lama itu kita 1 paragraf, 2 paragraf. Ini baru pertemuan kedua. Baru pertemuan kedua. Nanti alhamdulillah. Alhamdulillah nanti ditanya di belakang. Terganggu atau tidak? Kalau terganggu nanti kita lihat lagi. Karena pakai mic yang kemarin itu enggak didengar. Capek belajar. Jadi sudah bagus nanti ini, alhamdulillah. Tinggal nanti diperhatikan ganggu di belakang atau tidak. Kalau tadi itu, kalau pas suaranya Abdul Khalik terganggulah sedikit. Kan Masya Allah beliau ya, Ustaz. Baik, besok kita lanjut itu. Wa man ja'ala fitnatan nas. Itu lanjutannya berikutnya insya Allah. Siapa besok? Hasan. Kita cukupkan dulu. Ada pertanyaan? As-siyadah. As-siyadah, as-sa'adah. Tidak bisa. Kenapa? Nanti ada alasannya. Karena na'at tidak boleh lebih ma'rifah daripada
man'ut nanti insyaallah. Jadi gini kan, as-sa'adah kan ma'rifah. Ma'rifah kan, kamalaha ma'rifah juga. Dengan disandarkan kepada domir. Yang ma'rifah yang disandarkan kepada domir lebih tinggi daripada ma'rifah pakai al. Sehingga tidak bisa jadi na'at. Itu nanti di buku ketiga juga insyaallah. Jadi na'at itu tidak boleh lebih ma'rifah daripada man'ut. Tapi ingat, itu di buku ketiga. Karena di buku ketiga lah nanti kita akan dikasih tahu urutan ma'rifah. Dari yang paling tinggi sampai yang paling rendah. Sekarang kan kita baru tahu ma'rifah itu siapa saja. Sampai di buku kedua kita baru itu. Baru tahu ma'rifah itu ada sekian. Kita belum tahu mana yang paling ma'rifah. Itu nanti mulai diterangkan di buku ketiga. Di buku ketiga lah nanti akan dikasih tahu ma'rifah pertama ini, tingkatan kedua ini, tingkatan ketiga ini, sampai tingkatan terakhir. Jadi ma'rifah itu tidak satu tingkatan. Itu nanti insya Allah akan didapat. Sudah? Baik, kita cukupkan. Subhanallah, hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka.